Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, diberkati. Amin, amin, amin. Nah gitu dong. Adik-adik, ini tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Nanti ikut Kayani berdoa ya. Ikut Kayani berdoa ya adik-adik. Lipat tangan untuk mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami sampai saat detik ini Tuhan. Sehingga kami sampai saat detik ini Tuhan. Kami bisa melakukan ibadah kami Tuhan. Ibadah kami Tuhan. Kami akan mulaikannya. Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Laskar Kristus Asia. Sekali lagi yang semangat. Laskar Kristus Asia. Adik-adik, ini tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yang semangat ya ikut gerakan Daga bertiga. Ayo. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi dari awal, yang semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo, mari kita angkat satu pujian. Kuatkanlah hatiku. Haleluya. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita terbaik. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuatkanlah hatiku, kuatkan hati kami.
sekali lagi kita mau katakan Tuhan pasti sanggup dan menyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia akan tinggalkan. Percayalah, Dia akan tinggalkan. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, nanti ikut Kak Ella berdoa ya. Baik adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Ella berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga Engkau telah dan menjaga menyertai kami dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini Tuhan. hingga saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah Tuhan, kami siap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Cerita di dalam Alkitab. Halo, apa kabar? Masih tetap semangat ya? Kakak mau cerita lagi nih tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya selama pelayanannya di bumi, dia dikenal banyak orang karena mujizat yang dia lakukan sungguh luar biasa. Menyembuhkan orang yang sakit yang berbahaya seperti kusta, meredakan angin ribut, anginnya takut loh sama Tuhan Yesus. Dan yang paling fenomenal, membangkitkan Lazarus yang udah mati 3 hari lebih. Wow, bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus juga pengkhotbah yang baik loh. Banyak yang senang dengan firman-Nya, termasuk pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Inilah yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebel sama Tuhan, karena Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa buat dengar firman-Nya. Tuhan dengar sindirannya mereka, orang-orang Farisi itu. Tuhan jawab dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang.
Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, adik-adik, mari kita bangun hubungan yang intim ya dengan Bapa di sorga. Jangan sampai kita terhilang seperti si bungsu, atau lebih parah lagi, seperti kakaknya si sulung yang selalu bersama bapaknya, tetapi tidak mengenal hati bapaknya dengan baik dan benar. Iri dan amarah mengakibatkan berkat yang seharusnya diterima si sulung atau sang kakak menjadi terhalang. Ayo, bangun hubungan yang baik ya dengan Bapa di sorga. Kalau salah, minta maaf, kembali pulang seperti si bungsu, minta ampun sama Bapa, berdamai dengan sesama teman di sekolah, di rumah, apalagi teman di gereja. Pokoknya yang udah bikin kita kesal deh, siapapun itu, mau teman atau saudara, adik kita, kakak kita, ya ayo kita harus berdamai ya. Tuhan Yesus memberkati.